Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Rohayati. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji T dan uji F melalui aplikasi SPSS. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah cara untuk melakukan pengukuran data setelah kita melakukan penelitian. Yang kedua, itu ada yang namanya uji reliabilitas, yaitu untuk menguji konsistensi data. Lalu ada uji T dan uji F, yaitu untuk mencari apakah antara variabel X dan variabel ini berpengaruh atau tidak pada penelitian tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, saya akan melakukan uji validitas. Setelah kita buka aplikasi SPSS, ini login. Kita buka. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah terbuka, kita klik ke variable view. Di variable view ini kita buat Q1 sampai Q10. Q10. Di bawah Q10 ini kita buat total. Total. Kita kembali lagi ke data view. Setelah itu dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kita salin data, pindahkan data ke SPSS, data yang sudah ada. Ini di sini saya sudah memiliki data yang ingin saya pindahkan ke SPSS. Ini dia datanya. Di sini total sengaja saya tidak masukkan karena nanti saya akan memberikan bagaimana cara mencari total melalui Microsoft Excel. Kita copy, setelah itu kita pindahkan ke SPSS. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Karena dia berbentuk bilangan desimal, kita klik ke variable view. Nah, di desimal kita ganti angka 0 sampai ke bawah. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali lagi ke data view. Karena di sini total tidak ada, maka di sini saya akan mencari total. Nah, kita blok semua data ini, pindahkan ke Excel. Kita pindahkan data semua ini ke Excel. Ini kita pindahkan ke Excel ya, teman-teman. Nah, untuk mencari total, kita buat di sini sama dengan, oke teman-teman, sama dengan sum, buka kurung, kita blok di barisan pertama, klik enter. Nah, dia akan muncul total di sini. Untuk mempermudah, kita klik titik yang ada di bawah ini. Kita select, teman-teman ada kesalahan. Nah, kita klik.
Di sini. Kita klik ke bawah. Dia nanti akan memunculkan total secara otomatis. Nah, ini dia. Setelah itu kita copy. Ini kita copy. Ini kita copy. Pindahkan ke SPSS. Pindahkan ke SPSS. Nah, untuk mencari uji validitas kita klik analyze, kemudian correlates, yaitu bivarid. Nah, kita klik seperti ini. Lalu kita pindahkan Q1 sampai ke total. Di dalam uji validitas itu total dimasukkan. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Di sini untuk mencari uji validitas itu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Di sini pada kuartil pertama itu ada 0,478. Kita lihat di R tabel. Karena tadi di sini jumlah data itu 50 dengan jumlah data 51. Nah, kita lihat dulu R tabel. Untuk R tabel ya. Nah, kita lihat di tabel. Biasanya di dalam penelitian itu kita menggunakan signifikan 0,05. Karena di sini rumusnya DS sama dengan N kurang 2. Jadi, tadi kan N atau jumlah data dia 51, maka 51 dikurang 2. Jadi, dia 49. Jadi, kita lihat di R tabel nomor 49. Di sini, dengan nilai 0,275. R tabel dia 0,75. Nah, sedangkan di R hitung ini dia sebesar 0,478, maka R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka dia dikatakan valid. Nah, dah tuh bagaimana? Di bagian kuartil 3, ini dia dengan total 0,251. Nah, sudah jelas bahwa R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka ini dikatakan tidak valid. Untuk inilah cara untuk mencari uji validitas. Nah, untuk bagaimana cara mencari uji reliabilitas, sama seperti mencari uji validitas, hanya saja di dalam uji reliabilitas ini total tidak dimasukkan. Pertama kita klik analyze, kemudian scale, itu reliability analyze. Nah, ini kita pindahkan dengan total tidak dimasukkan.
Udah, kita klik OK. Nah, di dalam uji reliabilitas ini nilai transbox-nya itu 0,61. Sedangkan di dalam uji reliabilitas ini apabila dikatakan reliable apabila nilai transbox nilai ini lebih besar dari 0,60. Nah, di sini nilai transbox-nya yaitu 0,61, maka ia dikatakan reliable. Nah, begitulah cara mencari uji validitas dan uji reliabilitas. Baiklah, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu mencari uji T dan uji F. Silakan, ini langkah-langkahnya teman-teman. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Ini sampai mana kan? Mau uji T, mau uji. Kita buka aplikasi SPSS yang teman-teman. Ini lagi loading. Setelah terbuka, kita klik ke variable view. Nah, di variable me view, kita buat di kolom name ini di atas variable X dan di bawah itu variable Y. Kemudian klik ke data view. Dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita salin data yang sudah ada. Di sini saya sudah memiliki data untuk variable X. Nah, ini kita salin dulu jumlah total untuk variable X. Kita copy, pindahkan ke SPSS untuk variable X. Setelah itu kita pindahkan lagi untuk variable Y di Excel. Totalnya aja yang di itu. Kita copy, pindah ke SPS seperti tadi. Nah, karena di sini bilangan dia berkoma, maka pindahkan ke kita klik variable view. Maka di desimal ini kita ganti angka 0. Itu klik data view. Nah, setelah itu kita klik. Untuk yang pertama ini saya melakukan uji T, teman-teman. Kita klik analyze. Setelah itu regression, klik linear. Nah, klik linear. X ini kita letakkan di independen. Y kita letakkan di independen. Klik OK. Ini untuk. Nah, ini hasil dari variabel X dan variabel Y tadi. Di sini saya gunakan untuk uji T. Nah, kita lihat dulu di tabel untuk T-table. Kita buka file dulu, T-table. Di T-table. Di T-table. Nah, di sini rumus T-table itu DF sama DF kurang 2, N kurang 2. Nah,
Jadi tadi kan jumlah data dia 51, jadi dikurang 2 sama dengan 49. Kita ambil ke data 9. Di sini 2,009. Di sini kenapa saya ambil di sini? Karena signifikan dari biasanya menggunakan dalam penelitian itu menggunakan signifikan 0,50. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya dari tabel yaitu 2,009. Sedangkan di SPSS tadi hasil dari T hitung tadi dia 3,049. Ini sudah jelas, maka T hitung dia itu lebih besar dari T tabel, maka ini sangat berpengaruh terhadap variabel X dan variabel Y tadi. Kemudian lalu ada namanya uji F. Nah, di dalam uji F ini sama seperti tadi dengan uji T, kita lihat dulu F tabel dia. F tabel dengan F tabel. Di dalam F tabel ini kita lihat di nomor 1. Rumusnya sama, DF sama dengan N kurang 2. Itu tadi jumlah datanya atau N itu dengan nilai 51 jadi 51 dikurang 2 jadi 49. Kita lihat di nomor 9 ada kolom 1. Di sini dia 4,04. Kita lihat hasil dari F hitungnya. Di sini F hitungnya itu 87,1. Maka sudah jelas bahwa F hitungnya lebih besar dari F tabel. Sehingga F hitungnya ini sangat berpengaruh pada variabel X dan variabel Y. Itulah cara untuk mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji F. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang tutorial bagaimana mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji F. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.